Bagaimana jika langit yang selama ini kita lihat sebenarnya bukan ruang angkasa kosong seperti yang dikatakan NASA, melainkan layar raksasa berbentuk kubah yang diciptakan sama Tuhan? Bagaimana jika kita sebenarnya hidup di dalam kubah transparan itu? Seperti bangunan spherical di Las Vegas, tapi seukuran bumi. Memang agak aneh ya, tapi bukti-bukti di video ini mungkin bisa bikin kamu berpikir ulang. Dalam video ini kita akan menelusuri asal-usul teori bahwa langit bukan ruang kosong, melainkan layar yang berbentuk kubah raksasa yang menutupi bumi. Kita akan melihat bagaimana kitab-kitab kuno menggambarkan langit sebagai lapisan keras seperti kristal, menyingkap operasi militer misterius yang diduga mencoba untuk menembus kubah langit, hingga munculnya ide modern bahwa langit sebenarnya adalah layar digital raksasa yang memproyeksikan realitas. Dari kisah The Truman Show hingga The Hunger Games, semua tampak menyimpan pesan tersembunyi tentang dunia buatan. Mungkin langit yang kita pandang selama ini bukanlah kenyataan, melainkan proyeksi yang menipu mata manusia. Sejak manusia pertama kali menatap langit, pertanyaan tentang apa yang ada di atas sana selalu menjadi misteri. Dalam banyak kitab kuno, langit tidak pernah digambarkan sebagai ruang kosong seperti pandangan modern saat ini. Book of Enoch, Kitab Kejadian, Genesis, dan teks kuno Mesopotamia menyebutkan langit sebagai firmamen, yaitu lapisan keras seperti kristal yang memisahkan air di atas dan air di bawah. Artinya, langit dipahami sebagai batas fisik, bukan kehampaan. Dalam Islam, Al-Quran juga menyebut langit sebagai atap yang dijaga dan 7 lapis langit yang tersusun rapi. Beberapa ulama klasik menafsirkan ayat ini secara harfiah, bahwa langit memang memiliki struktur dan fungsi pelindung. Sementara sebagian lain melihatnya sebagai simbol kebebasan ciptaan Allah yang menutupi rahasia alam semesta. Terlepas dari tafsir yang berbeda, konsep bahwa langit adalah semacam lapisan pelindung sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum manusia mengenal kata atmosfer. Dari sinilah muncul benih teori bahwa bumi dan langit membentuk satu sistem tertutup, seperti kubah raksasa yang diciptakan untuk menjaga kehidupan di dalamnya. Teori ini semakin berkembang ketika para peneliti independen menyoroti peristiwa yang terjadi pada tahun 1962, yaitu Operation Fishbowl. Proyek ini dijalankan oleh Amerika Serikat dengan tujuan resmi untuk menguji ledakan nuklir di atmosfer atas. Namun, banyak kalangan konspirasi meyakini percobaan itu sebenarnya dilakukan untuk mengetes batas langit. Beberapa laporan menyebutkan bahwa setelah serangkaian peluncuran roket, fenomena aneh terlihat di langit, cahaya berbentuk kubah, gelombang energi, hingga suara dentuman yang seolah memantul dari atas. Tak lama setelah itu, uji coba dihentikan, dan sejak saat itu, misi luar angkasa hanya dilakukan di ketinggian rendah yang dikenal sebagai Low Earth Orbit. Para penganut teori kubah menilai hal ini bukan kebetulan. Mereka percaya batas orbit itu adalah batas kubah yang tidak bisa ditembus. Banyak video peluncuran roket yang tampak berbelok mendatar, seolah menabrak sesuatu yang tak terlihat di langit. Selain itu, citra bumi dari luar angkasa sering dipertanyakan karena dianggap hasil komputerisasi. Bumi tampak terlalu sempurna, terlalu bulat, dan terlalu seragam warnanya. Bagi mereka yang percaya pada teori ini, semua itu menjadi bukti bahwa langit bukan ruang kosong, melainkan lapisan fisik yang menyelimuti bumi. Pandangan modern membawa teori ini ke arah yang lebih futuristik. Jika dahulu langit dianggap kubah fisik, kini sebagian orang meyakini bahwa langit adalah layar proyeksi raksasa, seperti sistem visual yang menampilkan matahari, bulan, dan bintang secara digital. Contoh yang sering dijadikan ilustrasi adalah bangunan Sphere Las Vegas, bola LED raksasa yang mampu menampilkan citra langit palsu dengan realisme luar biasa. Dari luar tampak seperti dunia kecil yang hidup, padahal hanyalah proyeksi dari ribuan panel cahaya. Teori ini kemudian dikaitkan dengan gagasan simulation theory atau teori simulasi yang menyebutkan bahwa seluruh realitas ini bisa jadi hanyalah hasil pemrograman dari sistem yang lebih tinggi. Jika konsep ini benar, maka seluruh fenomena langit seperti gerhana, aurora, bahkan jatuhnya meteor bukan kejadian alam tetapi hasil simulasi atau efek visual dari layar yang mengatur persepsi manusia. Dalam pandangan spiritual, hal ini bisa dimaknai sebagai bentuk panggung ilahi, tempat manusia diuji untuk melihat sejauh mana ia percaya pada yang tak terlihat. Banyak film modern yang seolah mengisyaratkan bahwa dunia yang kita kenal hanyalah buatan. Film The Truman Show,
menampilkan kehidupan seorang pria yang tanpa sadar tinggal di dalam kubah buatan. Dan saat ia menabrak dinding langit, ia baru sadar bahwa seluruh dunianya hanyalah panggung besar. Film The Hunger Games: Catching Fire memperlihatkan adegan ketika Katniss menembakkan panah ke langit dan membuatnya retak seperti layar digital. Ada juga rumah Sandy di SpongeBob SquarePants, di mana dia tinggal di dalam sebuah kubah kaca di dasar laut. Film-film seperti Thor Ragnarok dan Eternals juga menampilkan langit dan alam semesta sebagai sistem buatan yang bisa diatur atau direkayasa oleh entitas yang berkuasa. Beberapa orang meyakini bahwa pesan-pesan ini bukan kebetulan, melainkan cara halus untuk menanamkan gagasan bahwa manusia hidup dalam dunia yang diawasi dan dikendalikan. Jika dilihat dari sisi keagamaan, konsep ini selaras dengan pandangan bahwa dunia hanyalah tempat sementara. Dunia adalah panggung ujian, dan manusia adalah aktor yang diuji kesadarannya. Maka ketika film menggambarkan manusia yang sadar bahwa dunianya palsu, sebenarnya itu mengingatkan kita pada kesadaran spiritual bahwa kehidupan dunia bukan tujuan akhir, melainkan bagian dari rencana besar Tuhan. Pertanyaan yang paling menggugah dari teori ini adalah, jika langit benar-benar layar, maka apa yang sebenarnya kita lihat saat menatap bintang? Apakah bintang hanyalah titik cahaya yang diproyeksikan di permukaan kubah? Apakah meteor dan roket yang tampak meledak di udara sebenarnya hanya menabrak batas lapisan itu? Beberapa pengamat teori konspirasi percaya seluruh fenomena tersebut hanyalah efek dari sistem yang dirancang untuk menjaga ilusi realitas. Dalam pandangan spiritual, ini bisa diartikan bahwa manusia memang tidak ditakdirkan untuk menembus batas langit. Langit adalah tirai gaib yang menutupi dunia metafisik, tempat malaikat dan rahasia Tuhan berada. Namun, bagi kalangan ilmiah, teori ini tentu sulit diterima. Bukti ilmiah tentang ruang angkasa, gravitasi, dan pergerakan planet terlalu kuat untuk diabaikan. Meski begitu, teori kubah tetap hidup karena satu hal, rasa ingin tahu manusia tentang batas realitas. Apakah kubah itu ciptaan Tuhan yang melindungi bumi atau teknologi raksasa yang menipu pandangan kita? Pertanyaan itu masih terbuka. Mungkin langit memang bukan sekedar langit, melainkan layar besar yang menampilkan ujian kesadaran manusia di hadapan Sang Pencipta. Dan mungkin ketika tirai itu terbuka, barulah kita memahami bahwa kebenaran sejati tidak selalu ada di atas kepala, tetapi di dalam hati yang mencarinya.